Lahirnya tradisi keilmuan dalam Islam, tulisan Alparslan Acekens, diterjemahkan dan dipublish oleh INSIS tahun 2019. Kita baca bareng dua paragraf ini. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau memulai membangun institusi-institusi khusus yang kemudian menjadi model pendidikan Islam pada masa-masa berikutnya. Madrasah masjid dikenal sebagai Ashab as-Suffah atau Ahlus Suffah, yaitu orang-orang yang mencari ilmu, adalah salah satu institusi pendidikan yang dibangun sendiri oleh Nabi di Madinah. Suffah pada awalnya dibangun untuk tempat tinggal pendatang baru atau penduduk setempat yang terlalu miskin untuk dapat memiliki rumah sendiri, tapi akhirnya menjadi ciri sebuah sekolah yang berpondok, di mana membaca, menulis, hukum-hukum Islam, hafalan Quran, tajwid, dan ilmu-ilmu Islam lainnya diajarkan langsung di bawah pengawasan Nabi. Ubaidah bin Samit mengatakan bahwa Nabi menunjuknya sebagai guru di Madrasah Suffah bagi kelas-kelas menulis dan ilmu-ilmu Al-Quran. Lebih lanjut, ada bukti yang cukup bahwa Suffah bukanlah satu-satunya sekolah di Madinah. Ibnu Hambal, contohnya, mencatat bahwa pada suatu waktu sebanyak 70 siswa menghadiri kuliah dari guru tertentu di Madinah dan bekerja di sana hingga pagi. Sebenarnya terdapat paling tidak 9 masjid di Madinah yang berfungsi sebagai sekolah-sekolah pada zaman Nabi. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah sekitar mengirim anak-anak mereka ke masjid-masjid lokal ini. Masjid Quba tidak jauh dari Madinah. Nabi kadang-kadang pergi ke sana dan secara langsung mengawasi sekolah di masjid tersebut. Ada hadis yang umum dari Nabi mengenai mereka yang menuntut ilmu di sekolah masjid. Beliau juga memerintahkan masyarakat untuk belajar dari para tetangga mereka. Menarik kan? Nah, selanjutnya bisa baca sendiri ya. Tulisan ini menjelaskan bahwa tradisi keilmuan Islam nggak lahir secara tiba-tiba, tapi tumbuh melalui proses sejarah yang bertahap sejak turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Wahyu membentuk pandangan hidup atau worldview Islam yang melahirkan kesadaran intelektual di tengah masyarakat muslim. Kesadaran itu kemudian berkembang menjadi komunitas pencari ilmu, tradisi diskusi dan pengajaran, pembentukan konsep-konsep dasar, hingga akhirnya melahirkan berbagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Jadi ilmu dalam Islam bukan sekedar kumpulan pengetahuan, tapi hasil dari sebuah tradisi intelektual yang berakar pada wahyu dan didukung oleh budaya ilmiah yang terus berkembang. Penulis juga menjelaskan bahwa kemajuan peradaban Islam pada masa lalu tidak semata-mata disebabkan oleh banyaknya ilmuwan besar, melainkan karena telah terbentuknya sebuah tradisi keilmuan yang sehat. Tradisi ini ditandai oleh adanya pandangan hidup Islam sebagai landasan epistemologis, komunitas ilmiah yang aktif, penghormatan terhadap ilmu, transmisi pengetahuan antar generasi, serta lahirnya disiplin ilmu yang terus berkembang. Ya, jadi pesan utama dari tulisan ini, kebangkitan ilmu pengetahuan tidak dapat diwujudkan hanya dengan mendirikan lembaga pendidikan atau menghasilkan karya ilmiah, tapi harus diawali dengan membangun kembali tradisi keilmuan yang berakar pada pandangan hidup Islam.